Baiklah, pada modul 2 ini kita akan membahas tentang pertama yaitu KB1 mengenai pengertian wirausaha, kewirausahaan, dan kewirausahaan syariah. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian wirausaha. Menurut KBBI, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasi, serta memasarkannya. Seorang wirausahawan dalam pikirannya selalu berusaha mencari memanfaatkan peluang usaha yang dapat memberikan keuntungan. Dan juga, menurut para ahli dan pakar, memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda-beda dalam mendefinisikan apa itu wirausaha. Dan berikut beberapa pengertian dari beberapa ahli yang diantaranya yaitu yang pertama menurut Cantillon. Wirausaha adalah seorang penemu dan individu yang membangun sesuatu yang unik dan baru. Serta wirausaha adalah seorang yang mampu memindahkan atau mengkonversikan sumber-sumber daya ekonomis dari tingkat produktivitas rendah ke tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan menurut suatu kemampuan menciptakan kegiatan usaha. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan seorang diri atau berkelompok. Suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menentukan atau menemukan sesuatu yang berbeda dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang manajer risiko dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik itu material, intelektual waktu, dan kemampuan kreativitasnya untuk menghasilkan suatu produk atau usaha yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan dikatakan sebagai keterampilan adalah karena menggabungkan konsep pengetahuan dan pengalaman. Seorang wirausaha senantiasa belajar, pengalamannya jatuh bangun akan menjadi pengalaman yang lebih menguatkan dalam berusaha. Dalam buku Entrepreneurship, dikatakan bahwa kewirausahaan adalah proses mempersepsikan, menciptakan, dan mengejar peluang ekonomi. Akan tetapi dikatakan dalam buku tersebut bahwa proses dari kewirausahaan itu sendiri sulit untuk diukur. Kewirausahaan memiliki arti yang berbeda-beda antar para ahli karena berbeda-beda titik berat dan penekanannya. Tentang pengertian kewirausahaan syariah. Kewirausahaan adalah aktivitas yang inherent dalam Islam, sebuah posisi yang diperhitungkan keberadaannya. Konsep kewirausahaan syariah terkait dengan arti penting penciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan lain yang menjadikan dasar kewirausahaan syariah adalah prinsip bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara. Akhirat adalah tujuan akhir dari kehidupan manusia. Sehingga apa yang kita lakukan di dunia akan berdampak pada kehidupan akhirat. Dan kesimpulannya, kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan kegiatan usaha yang bermanfaat berdasarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukan berlandasan Al-Qur'an serta sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam wirausaha berbasis syariah, ajaran Islam harus menjadi landasan yang kukuh seperti dalam menetapkan hati nurani umat Islam bahwa apa yang dikerjakan secara moral dari segi keimanan adalah benar, dalam memotivasi kerja dan sumber inspirasi untuk melahirkan prakarsa dan kreativitas dalam semua usaha untuk menciptakan atau mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, menjadi kendali dalam membangun dan menjalankan bisnis dan menetapkan bisnis yang ingin dicapai. Menurut Ma'ruf Abdullah, dengan syariat sebagai kendali dalam menjalankan roda bisnis, paling tidak kita mempunyai beberapa tujuan atau target yang ingin dicapai dalam berwirausaha. Tujuan atau target dapat ditetapkan untuk mencapai kesuksesan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama,
pertama yaitu target hasil. Ini bisa berupa keuntungan materi atau non-materi. Yang kedua, pertumbuhan akan terus meningkat. Yang ketiga, keberlangsungan. Menjalankan bisnis bukan berarti setelah mendapatkan berbagai keuntungan akan selesai. Yang keempat yaitu keberkahan. Faktor yang sangat penting dalam bisnis syariah adalah merupakan puncak dari dijalankan suatu bisnis, yaitu mendapatkan keberkahan dari Allah dan keridhoannya. Baiklah, saya akan membacakan kegiatan belajar 2, karakteristik entrepreneur yang sesuai syariah. A. Karakteristik wirausaha berdasarkan pendapatan para ahli. Menurut MC Klein sebagai berikut. 1. Keinginan untuk berprestasi. 2. Keinginan untuk bertanggung jawab. 3. Preferensi kepada risiko-risiko menengah. 4. Persepsi pada kemungkinan berhasil. 5. Rangsangan terhadap umpan balik. 6. Aktivitas energik. 7. Orientasi ke masa depan. 8. Keterampilan dalam mengorganisasian. 9. Sikap terhadap uang. Ada 9 karakteristik tingkah laku kewirausahaan. Sifat instrumental, sifat prestatif, sifat keluasan bergaul, sifat kerja keras, sifat keyakinan diri, sifat pengambilan risiko, sifat swakendali, sifat inovatif, sifat kemandirian. B. Karakteristik wirausaha berdasarkan sifat-sifat Rasulullah SAW. Ada 4 sifat-sifat Rasulullah SAW. 1. Sidik artinya benar. 2. Amanah dapat dipercaya. 3. Tablik menyampaikan. 4. Fatanah cerdas. C. Karakteristik wirausaha berdasarkan syariah. 1. Menjadikan bekerja sebagai ladang menjemput surga. 2. Jujur dan dapat dipercaya. 3. Memiliki mimpi dan mampu menindaklanjutinya. 4. Berpikir visioner, kreatif, dan sikap menghadapi perubahan. 5. Memiliki planning dan goal setting yang jelas. 6. Pandai mempromosikan diri. 7. Menggaji karyawan sebelum kering-keringatnya. 8. Bekerja keras dan cerdas. 9. Mengutamakan sinergi. 10. Berbisnis dengan cinta dan kasih sayang. 11. Pandai bersyukur dan berucap terima kasih. 12. Menjadi manusia yang bermanfaat. Sifat atau karakteristik yang harus dimiliki wirausaha sebagai berikut. 1. Sifat takwa, tawakal, zikir, dan syukur. 2. Jujur. 3. Niat suci dan ibadah. 4. Azan dan bangun pagi. 5. Toleransi. 6. Berzakat dan berinfak. 7. Silaturahmi. 7 karakteristik yang menonjol dimiliki wirausaha. 1. Proaktif. 2. Produktif. 3. Pemberdaya. 4. Tangan di atas. 5. Takwa. 6. Amanah. 7. Keadilan. Ada 10 karakteristik baik yang harus melekat pada pengusaha menurut Fadil Ford Basement sebagai berikut. 1. Motivasi. 2. Memiliki intuisi bisnis. 3. Memiliki visi yang jelas. 4. Inovator. 5. Tidak cepat puas. 6. Berani mengambil risiko. 7. Mantap, bulat, bertekad. 8. Gigih, pantang menyerah, tidak lemah. 9. Penyelesaiannya masalah. 10. Pembelajaran. Saya bacakan sendiri. KB3 yaitu peran kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan syariah. Kreativitas adalah salah satu modal utama wirausaha. Inovasi lahir dari sebuah pikiran yang kreatif. Orang-orang yang kreatif dan inovatif tidak akan pernah hilang penghidupan. Ide-ide yang muncul seperti nyala api yang tidak pernah padam. Mereka memberi warna bagi kehidupan manusia. A. Kreativitas. Teori The Basic of Creative Thinking adalah teori yang didasarkan pada teori ketidaksempurnaan, memiliki dasar filosofi from nothing to get something, menciptakan sesuatu yang ada, menciptakan sesuatu yang bernilai bagi kehidupan. Kreativitas adalah proses akumulasi dari mengumpulkan informasi dan pengetahuan, berpikir, merencanakan, mengembangkan, dan pada akhirnya mewujudkan sesuatu. Melakukan hal yang monoton dengan rutinitas yang sama dan dilakukan secara terus-menerus, secara perlahan-lahan akan mengakibatkan kita kehilangan kreativitas. Dan hal yang lebih fatalnya adalah mematikan daya kreativitas kita adalah dengan mengatakan diri kita sebagai orang yang tidak kreatif. B. Inovasi. Teori ketidaksempurnaan adalah awal dari lahirnya inovasi. Inovasi adalah suatu proses yang mengubah kesempatan menjadi ide yang dapat dipasarkan. Inovasi merupakan fungsi utama dalam proses kewirausahaan. Brian Quinn mengatakan bahwa beberapa faktor pendukung untuk tercapainya keberhasilan penerapan kemampuan inovatif sebagai berikut. 1. Harus berorientasi pasar.
2. Mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan. 3. Memiliki nilai efisiensi dan efektivitas. 4. Harus sejalan dengan visi misi perusahaan. Dan 5. Harus bisa ditingkatkan lagi atau berkelanjutan. Adapun beberapa hal yang bisa mendorong terjadinya sebuah inovasi adalah sebagai berikut. 1. Adanya perbedaan gap permintaan dan penawaran atau supply dan demand. 2. Penciptaan permintaan karena kecenderungan atau tren. 3. Adanya perubahan. 4. Adanya masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang lama. Dan terakhir adalah inovasi yang dilakukan untuk menggantikan inovasi produknya sendiri.